Puji Tuhan, Shalom Alaikum. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah doa malam yang akan ditayangkan setiap hari Rabu. Biar kiranya Tuhan yang akan memberkati kita semua, ambil bagian dengan kesetiaan kita dalam membangun iman. Puji Tuhan, mari kita akan mulai ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati hidup kami melalui apa yang kami kerjakan. Tuhan memberkati, menyertai hingga pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh kembali membangun iman kami bersama saudara-saudara seiman kami melalui ibadah doa malam. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dan juga Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami agar pujian, penyembahan maupun penyampaian firman Tuhan kami dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 75. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita akan belajar selalu mengucap syukur pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah
firman-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami berterima kasih. Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami menyembah-Mu Yesus. Sama siap hati kami, sama siap hidup kami.
kuasai hati kami Tuhan, kuasai pemikiran kami, biar kami hanya tertuju kepadamu, biar kami bersungguh-sungguh menyembahmu Yesus. Haleluya, hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami bersyukur kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Pertolongan-Mu sempurna Tuhan. Engkau tidak berubah Yesus. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan, menjamah setiap hidup kami, menyatukan roh kami Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Kami rindu terus menyenangkan-Mu. Kami terus memuliakan-Mu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, hanya padamu kami berseru, hanya padamu kami berserah. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan hidup kami. Kami percaya Engkau terus memberi kami kekuatan baru. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus.
ada dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai kami, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau berkarya dalam hidup kami, mendatangkan segala kebaikan bagi kami, Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi, di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan terus memberkati baik jam-jam ibadah, baik untuk para pelayan Tuhan, kesehatan para pelayan Tuhan mulai dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua,
semua yang terlibat di dalam melayani Tuhan di tempat ini, tidak ada yang terkecuali. Biar kiranya tetap dalam pemeliharaan Tuhan, terlebih juga untuk jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Kita doakan mereka terus, agar mereka jemaat Tuhan di tempat ini semakin setia, membangun iman untuk mengiring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kita doakan juga untuk bangsa dan negara kita, biar kiranya Tuhan memberkati di tengah-tengah pandemi yang akhir-akhir ini bukannya semakin berkurang, tetapi biarlah kiranya Tuhan yang menolong, baik untuk aparat pemerintahan, baik untuk tenaga kesehatan, untuk keamanan kita serahkan pada Tuhan, agar Tuhan memberkati, memberikan kesehatan yang lebih lagi, hingga mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bangsa dan kota kita. Buat kita semua yang ada, saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, kita doakan agar mereka semua terus di dalam pemeliharaan Tuhan. Dipersilahkan untuk Ibu Gembala menaikkan doa syafaat dan kita akan mengaminkannya. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya terus Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini, dari pagi sampai malam hari ini, perlindungan-Mu, berkat-Mu, kasih-Mu terus nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai pada malam hari ini kami boleh kembali ada sebagaimana kami ada. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata hanya karena kasih sayang dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini. Tuhan, walaupun hanya sebentar, sedikit ini, biarlah kami pergunakan sebaik-baiknya. Terlebih dahulu Tuhan, Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga pada kesempatan malam hari ini kami boleh berkenan datang kepadamu. Doa-doa penyembahan, doa-doa syafaat kami tidak terhalang oleh segala dosa dan kesalahan kami. Dosa kesalahan kami baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan sudah mengampuni. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Tuhan, malam hari ini kami tak bosan-bosannya menyerahkan pekerjaan-Mu ini di tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, ini adalah pekerjaan-Mu, kami tak mampu untuk melakukannya sendiri. Kami butuh Engkau, kami butuh Yesus, kami butuh Roh Kudus dan firman-Mu yang terus menopang kami. Tuhan, terima kasih. Pelayan-pelayan-Mu yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala, para penatua diaken, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada, baik yang melayani di dalam puji-pujian, yang melayani musik, yang melayani multimedia, pelayan-pelayan-Mu mulai dari sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, juga wanita, pria, umum, kaum muda. Tuhan berkati semuanya. Tuhan pakai, Tuhan satukan, ikat dengan tali kasih-Mu yang sempurna, sehingga Tuhan kami boleh Tuhan pakai sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh melayani Engkau lebih dan lebih lagi. Walaupun saat ini Tuhan doa malam masih secara online seperti malam hari ini, ibadah raya juga masih online, tapi kami tahu Tuhan Engkau tetap hadir bersama-sama dengan kami. Kami tetap jaga jarak, tetapi Tuhan, kami dengan Tuhan tidak ada jarak. Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan, terima kasih. Demikian juga untuk seluruh jemaat-Mu yang ada. Tuhan berkati, mulai dari kanak-kanak sampai yang sudah lanjut usia.
Terlebih Tuhan, anak-anak-Mu yang masih remaja, yang masih muda dalam studinya, yang masih online, Tuhan juga tolong masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, walaupun mereka belajar masih secara online, berikan mereka semangat belajar, terus tekun berdoa, dan Tuhan terus memberikan kemurahan-Mu Tuhan, supaya seluruh jemaat-Mu yang ada ini tetap kuat imannya. Apapun yang terjadi, seperti pujian yang kami naikkan, Engkau Tuhan Yesus yang sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan anugerahi seluruh jemaat-Mu dengan iman yang kuat, dengan kesehatan yang baik, tubuh jiwa rohnya. Demikian juga dalam keluarga rumah tangga mereka, Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka. Saat-saat pandemi seperti ini, kesukaran kesulitan semakin bertambah, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati dan melindungi. Tuhan, kalau di antara jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu ada yang sakit, Tuhan jamah, berikan kesembuhan. Tuhan, kalau ada yang dalam keadaan jalan buntu, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan, mereka yang putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak mengecewakan, walaupun seringkali kami mengecewakan Tuhan. Tuhan, Kau sangat baik dan memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk negara dan bangsa kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan, tolong pemerintahan yang ada. Tuhan, Engkau berkati dengan pimpinan-Mu, hikmat-Mu, dan anugerahi pemimpin-pemimpin kami ini. Tuhan, dengan roh yang takut kepada Tuhan, supaya mereka juga takut untuk melakukan dosa. Tuhan, tapi mereka dapat bekerja dengan baik, dengan pimpinan Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan yang baik, bahkan Tuhan memberikan hikmat-Mu sehingga negeri ini dapat ditata sedemikian rupa untuk dapat mengatasi semua yang ada. Kota kami tercinta Lamongan kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Tuhan berkati kota kami, karena kami tahu Tuhan kesejahteraan kota kami itu juga merupakan kesejahteraan kami. Tuhan, biarlah masyarakat yang ada tetap mengikuti disiplin protokol kesehatan, dan jadikanlah kami anak-anak-Mu menjadi contoh dan teladan yang baik di dalam berdisiplin protokol kesehatan, supaya Tuhan semuanya dapat diatasi. Bahkan Tuhan, COVID yang ada ini dapat secepatnya disirnakan Tuhan, dan semua masyarakat yang ada tetap ada di dalam kesehatan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka-mereka yang ada di garis depan, baik mereka yang keamanan yang ada, TNI, Polri, Tuhan Kau berkati supaya mereka tetap ada di dalam perlindungan-Mu. Mereka dalam keadaan Tuhan kesehatan yang lebih dari hari yang sudah-sudah. Tuhan pimpin supaya dapat mengatur negeri kami dengan aman, tentram, dan rakyat kecil dapat merasakan akan damai. Tuhan, terima kasih. Demikian juga mereka yang ada di garis depan untuk mengatasi kesehatan, Tuhan, para dokter, para medis, Tuhan berkati mereka yang tiap hari berjerih lelah sedemikian rupa, bukan hanya sehari dua hari, tapi terus tiap hari Tuhan memperjuangkan mereka-mereka yang sudah terkapar di rumah sakit. Tuhan, Engkau anugerahi para dokter, para perawat, para medis semuanya dengan tubuh yang sehat lebih dari hari yang sudah-sudah.
Tuhan juga memberikan hikmat-Mu, pimpinan-Mu, sehingga para dokter dapat menangani dengan cepat dan tepat, sehingga Tuhan mereka-mereka yang sudah terkapar, yang sudah sakit sedemikian rupa dapat disembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang terus percaya dan berharap kepadamu. Apapun yang terjadi, biarlah kami tetap belajar percaya dan mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah jaminan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesuslah jawaban dan harapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami juga membutuhkan kebenaran firman-Mu, supaya dengan kebenaran firman-Mu dapat menuntun langkah hidup kami, dapat kami semakin kuat di dalam Tuhan Yesus, apapun yang kami alami dalam hidup ini. Dan biarlah firman-Mu terus menuntun langkah hidup kami, sehingga hidup kami tidak tersesat, tapi hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami yang mendengarkannya, baik anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, bahkan mereka yang ada di luar kota. Tuhan juga memberkati, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu benar-benar dapat kami lakukan, kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami semua dapat menjadi berkat bagi semua orang. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada malam hari ini kalau kita bisa kembali lagi dalam ibadah doa malam yang sempat terhenti beberapa waktu, tapi puji Tuhan saat ini kita dapat kembali lagi untuk berdoa malam secara online. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mengajak kita bersama merenungkan dalam sebuah ayat di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu belajar percaya. Tentunya ayat yang kita baca ini merupakan kisah dari Lazarus. Bagaimana ketika Lazarus mengalami sakit parah, kemudian mereka memberitahukan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun sudah mendengar. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak bergegas untuk datang kepada Lazarus. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tahu Lazarus sakit, merupakan orang yang dikasih Yesus, ya, bagian dari keluarga Yesus. Tetapi justru malah Tuhan tidak bergegas untuk datang kepada Lazarus dan menolongnya. Tetapi justru sengaja tinggal 2 hari lagi. Sehingga kita tahu kisahnya bahwa akhirnya Lazarus yang sakit keras sedemikian rupa dan akhirnya mati, ya. Dan Tuhan pun datang, tetapi mereka yang ada di situ
mencibirnya ya. Wah, sudah telat, kalau bahasa Lamongannya, wis kasep, ya percuma datang kemari dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus punya maksud bahwa mereka dididik untuk belajar, untuk tetap percaya, ya. Demikian dalam kehidupan kita seringkali apa yang kita rancangkan, apa yang kita rencanakan, terkadang semuanya terhadap kenyataan yang ada berbeda sama sekali apa yang kita harapkan. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan kembali untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap mempercayakan hidup ini kepada Tuhan atas kedaulatan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa rancangan Tuhanlah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun kita sudah merancangkan segala sesuatu, mungkinnya sudah terbaik dan lain sebagainya. Tetapi ingat, kita adalah manusia yang sangat terbatas, penuh kekurangan, sedangkan Dia adalah Allah yang tak terbatas, Allah yang sempurna. Tentu apa yang dirancangkannya lebih baik daripada apa yang kita rancangkan, ya. Setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini, ya, Tuhan menginginkan kita untuk supaya tetap percaya kepadanya. Banyak hal dalam kehidupan ini, kalau hal-hal yang baik, mungkin kita mudah sekali untuk percaya, oh ya, aku mendapatkan kenaikan pangkat, menunjukkan wah Tuhan Yesus itu baik, ya, seperti lagu, ya, lagu tadi, apapun yang terjadi, ku berkata Tuhan Yesus baik. Tetapi kalau hal-hal yang buruk, kita akan sulit mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan itu baik, karena kita melihat realita yang ada, sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang tidak menyenangkan, sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Tetapi kita harus belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Seperti kisah Lazarus ini, ya. Kalau dipikir, ya saudara, Lazarus Tuhan mampu menyembuhkan, ya. Tetapi kok kenapa Tuhan mengizinkan lewat peristiwa kematian, ya. Padahal Tuhan mampu, sanggup menyembuhkan apa yang menjadi penyakit Lazarus. Ya, karena itu tadi, karena Tuhan ingin mendidik umatnya untuk tetap percaya. Sekalipun sudah sampai pada proses kematian, pembusukan, tetapi sesungguhnya Yesus itu adalah Allah yang mengatasi segala kematian yang ada, sehingga Allah dapat mendemonstrasikan mujizatnya di depan banyak orang, bahwa sungguh Yesus itu adalah Allah yang dapat membangkitkan kehidupan umat manusia. Terkadang kita berpikir, sampai kapan kita belajar percaya, atau dimulai dari kapan sampai kapan? Ya, tentunya dimulai ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kita harus terus percaya, memperbarui iman kita, ya. Percaya dan mempercayakan itu dua hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Kalau kita sekedar percaya tetapi tidak mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, lalu kita tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya percuma percaya kita kepada Tuhan. Berarti percaya kita seperti iblis, ya, hanya percaya saja, ya percaya engkau adalah Tuhan, tetapi tidak mau tunduk, tidak mau mengakuinya.
Lalu sampai kapan kita akan terus belajar percaya? Ya sampai seumur hidup kita, karena dalam mengarungi kehidupan ini, kita tentu akan menghadapi badai-badai kehidupan, akan menghadapi segala hal yang tidak mengenakkan, kepahitan, kekecewaan. Bagaimana respon kita? Apakah kita masih tetap percaya bahwa Allah itu akan memelihara kehidupan kita? Ataukah kita mengatakan, percuma, aku mempertahankan hidup yang bersih, mempertahankan hidup dalam kekudusan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tentunya Tuhan menginginkan kita untuk tetap percaya, tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan, apapun yang terjadi, sehingga kita tetap menjadi umat yang berkemenangan. Jangan pernah kita merasa sudah pada level yang tinggi dalam iman kita, dalam kita percaya kepada Tuhan. Jangan seperti Petrus dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34. Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Ya. Petrus merasa, imannya teguh, imannya kuat. Ketika Tuhan memperingatkan kepada Petrus, bahwa Tuhan Yesus berdoa untuk mereka supaya tidak ada iman yang gugur, tapi Petrus menyatakan bahwa dirinya tidak akan menyangkal Tuhan Yesus, rela dipenjara atau bahkan rela mati. Ya. Tetapi Tuhan menyatakan, Yesus menyatakan, karena Yesus adalah Tuhan yang tahu melihat hal-hal yang ada di depan manusia, sehingga Tuhan menyatakan bahwa aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Dalam kehidupan ini harus terus-menerus kita harus mengoreksi diri kita harus memperbarui iman kita kepada Tuhan. Seringkali peristiwa-peristiwa yang membuat kita down adalah peristiwa yang mengecewakan, menakutkan, peristiwa seperti yang dialami Petrus ini, bagaimana ketika melihat gurunya disalib, melihat apa yang diimaninya, melihat mati di kayu salib. Ya. Kalau pada tradisi Yahudi, disalib adalah suatu penghinaan yang luar biasa. Oleh sebab itu mereka mengalami kegoncangan iman sedemikian rupa. Peristiwa buruk, pahit, sedih seringkali mengguncangkan iman kita. Tetapi kita harus pegang 3 hal ini, bahwa ketika Allah mengizinkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, yang pertama di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Tentu ayat ini tidak asing lagi bagi kita semua. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang pertama, ketika kita menghadapi badai kehidupan, menghadapi tantangan hidup, menghadapi sesuatu hal yang buruk,
sesuatu hal yang pahit dan menyedihkan, ingatlah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ya. Ini yang harus kita pegang dalam kehidupan ini, supaya kita tidak menjadi lemah. Dan yang kedua, dalam Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam Roma 8 ayat 28 ada informasi yang kita ambil, yaitu bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Bahwa sungguh Allah itu terus bekerja dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia merancangkan sesuatu hal yang damai sejahtera, yang memberikan hari depan penuh harapan dan mendatangkan kebaikan bagi kita, ya. Tentunya mendatangkan kebaikan ini adalah dari sisi pandangannya Tuhan, ya, bukan pandangannya manusia. Mungkin kita berpikir secara pandangan yang sempit atau pendek. Kita mungkin menilai kenapa hal ini terjadi, sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi tentu kalau Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi adalah untuk memberikan kita didikan, memberikan kita kebaikan, membawa kita kepada pendewasaan iman, sehingga kita semakin menjadi pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6, Ulangan 31 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Ini hal yang harus kita pegang dalam kehidupan ini. Setiap kita mengalami sesuatu hal yang menyakitkan, sesuatu hal yang menyedihkan, kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita. Hidup ini janganlah kita takut, karena sungguh Allah itu berjalan menyertai kita. Ia tidak membiarkan kita sendirian, tidak meninggalkan kita. Oleh sebab itu, mari setiap tantangan, setiap hal yang membuat kita sedih, membuat kita mengalami hal yang tidak enak, ingat selalu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera, yang memberi hari depan penuh harapan, rancangan yang mendatangkan kebaikan. Allah terus bekerja, tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Situasi terjepit, buruk, pahit, tidak seolah-olah Tuhan itu berlambat-lambat menolong, seolah-olah Tuhan tidak peduli. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6, tadi dikatakan bahwa Tuhan tahu Lazarus sakit, tetapi justru Tuhan Yesus seolah-olah berlambat-lambat atau tidak segera menolong, ya, karena memang memiliki rancangan, ya, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui peristiwa Lazarus ini.
seolah-olah Tuhan tidak peduli. Kalau kita melihat di kisah dari Markus pasal 4 ayat yang ke-38, bagaimana Tuhan meredakan angin ribut. Markus pasal 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya. Pada saat itu murid-murid semuanya yang ada di perahu menghadapi gelombang yang besar, sehingga perahu itu seolah-olah mau tenggelam. Ya. Tetapi di dalam perahu itu ada Tuhan Yesus, tetapi para muridnya bingung dan panik, ya, sehingga membangunkan Yesus dengan kata-kata yang cukup keras atau cukup kasar, ya, terhadap gurunya. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya. Ini karena sikap ketidakpercayaan, karena panik, sehingga mengguncangkan imannya. Ya. Tetapi Yesus pada saat itu tidak langsung bergegas menolong, justru malah seperti seolah-olah, ya, sekali lagi kata kalimat seperti atau seolah-olah tidak peduli. Mungkin dalam kehidupan ini kita pun mengalami hal demikian, seolah-olah Tuhan berlambat-lambat untuk menolong. Kita sudah berdoa, sudah melakukan semuanya, tetapi semuanya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Kita bergumul sedemikian rupa, seolah-olah Tuhan itu tidak peduli, tidak ada jawaban. Masalah genting sedemikian berat, sedemikian keras, hal-hal yang baru kita kerjakan, kita sudah mengalami kelemahan, ya, mungkin sampai terseok-seok, sampai jalannya tertati-tati, tetapi seolah-olah Tuhan berdiam diri. Bagaimana sikap kita? Tentunya kita pun harus tetap membangun iman, tetap percaya. Dan ingat selalu bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang membawa kita pada hari depan penuh harapan. Bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan, dan kita harus terus menguatkan dan meneguhkan hati kita, karena Allah tidak meninggalkan kita, karena Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Itu yang terus kita kerjakan, dan saya yakin Tuhan akan memberikan pertolongannya dengan caranya, dengan cara Allah sendiri, bukan dengan cara kita. Ya, seringkali kita mendikte Allah, "Tuhan, aku maunya pertolongan masalahku ini lewat itu, lewat jalur ini, lewat jalur itu." Ya. Kalau itu yang kita kerjakan, itu berarti kita mendikte Allah, ya, seolah-olah Allah tidak tahu apa yang dikerjakannya. Tetapi kita memiliki Allah yang ajaib, Allah yang sempurna. Oleh sebab itu kitalah yang harus datang kepada Tuhan dan mohon petunjuk dan mohon pencerahan supaya Tuhan membukakan hikmat dalam kehidupan kita, sehingga apa yang Tuhan ingin kerjakan, Tuhan akan membuka rahasia ilahi dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap menjadi kuat, teguh, dan kokoh, dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan.
dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ya. Yang saya tekankan bagian terakhir, dalam tinggal tenang dan percaya. Ya. Dalam situasi apapun, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kekuatan kita letaknya ada dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Ya. Ketika kita percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, kita bisa tenang, kita bisa berpikir, itulah kekuatan kita. Jangan sampai kita menjadi enggan. Enggan itu berarti tidak mau melakukannya, tahu tetapi enggan, tetapi tidak mau melakukannya. Biarlah renungan firman Tuhan yang singkat dan sederhana membawa kita untuk hidup percaya kita semakin dalam kepada Tuhan, ya, seperti tanaman. Kalau akarnya semakin masuk ke dalam tanah, itu tentunya tanaman itu akan menjadi kokoh dan kuat. Demikian juga kehidupan kita. Kalau percaya kita semakin dalam pada Tuhan, maka kita tidak mudah untuk meninggalkan Tuhan, tidak mudah untuk bersungut-sungut, tetapi justru kita semakin bersyukur dalam situasi apapun, pasti ada hal yang baik, ada hikmah yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, ada sesuatu hal yang kita syukuri, sehingga kehidupan ini semakin hari semakin terlihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat yang ada, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan melalui kehidupan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus dan tetap kerjakan apa yang menjadi bagian kita, bertobat, tinggal diam, dan tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan malam ini yang masih Kau berikan bagi kami, untuk kami berdoa malam bersama Tuhan. Kau mau sempurnakan setiap apa yang kami kerjakan, pujian, penyembahan, doa-doa syafaat yang ada, terlebih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, biarlah kami lakukan, biarlah kami tetap percaya, sekalipun situasi saat ini, pandemi yang tidak kunjung selesai, justru di akhir tahun, bahkan di tahun yang baru ini, justru pandemi semakin merajalela, semakin banyak orang yang terpapar COVID-19. Tapi biarlah Tuhan, kami sebagai orang beriman tetap percaya, sekalipun kondisi yang seolah-olah tidak terkendali, tetapi kami percaya Engkau Allah yang tetap memegang kendali dalam kehidupan umat manusia. Biarlah Tuhan, kami terus mempercayai Engkau, terus berharap dan berserah hanya kepada Engkau. Sungguh letak kekuatan kami hanya terletak pada ketika kami tenang dan percaya kepada Engkau, percaya dengan sungguh-sungguh segenap hati, sehingga dalam kehidupan ini ada ucapan syukur, ada ketenangan, sehingga damai sejahtera terus tercurah dalam kehidupan kami, umat-Mu yang ada ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah doa malam, biarlah mereka tetap belajar setia, tetap belajar percaya kepada-Mu, untuk terus melakukannya dengan giat, melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya kasih-Mu terus berlimpah dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu terus mendidik kami bersama untuk menjadi orang yang semakin sungguh-sungguh dalam mempercayai akan Engkau. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada setiap Rabu jam 6:30 malam sampai dengan selesai. Tuhan Yesus memberkati.